Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan ngecek lagi pohon jambu air saya. Ya, ini sudah pernah berbuah dan masih ada buah susulannya. Ada 2 dompol ini teman-teman. Tuh. Oke, sana ada 2 dompol yang masih belum matang, dan ini sudah saya programkan untuk pembuahan berikutnya. Ya, jadi untuk membuahkan jambu air tidak boleh semena-mena kita membuahkan lah, bahasanya gitu teman-teman ya. Kita lihat kesehatan pohonnya dulu, dedaunannya. Kalau kira-kira prima, baru kita bisa programkan lah bahasanya. Karena jambu ini, apalagi yang ditabulam pot seperti ini, itu bisa kita programkan untuk pembuahannya begitu. Bisa kita stop, bisa kita up untuk dia berbunga begitu. Ya. Ini kemarin sempat agak kritis ya. Karena mungkin kesalahan sistem pemupukan sehingga nutrisinya kurang, buahnya banyak sehingga ngambek dia lah bahasanya gitu ya, ngambek. Jadi ini sudah saya liburkan, saya hanya sisakan 2 dompol di sana ya. Dan kita lihat dedaunannya cukup baik ya, cukup baik. Ya, dilakukan pemupukan, perawatan begitu ya, dan sudah cukup prima menurut saya untuk dibuahkan. Dan beberapa waktu lalu saya sudah melakukan pemupukan untuk pembungaan begitu. Oke. Jadi pemupukan, penyiraman rutin harus kita lakukan agar pohon kita prima. Ya, pohon kita prima. Ini. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah pemupukan dan penyiraman harus rutin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan pohon dan daun juga harus kita lakukan. Ya, pemupukan penyiramannya di bagian media tanam kita lakukan. Lalu dari pohon ke atas juga harus kita lakukan perawatan teman-teman. Ya, disemprot agar tidak ada hama pengganggu begitu, misalnya kayak kutu kebul, jangan sampai banyak. Kalau bisa jangan ada, bahasanya gitu. Oke, yang ketiga kita lakukan pembentukan pohon. Ini saya ikat-ikat seperti ini. Nih, tujuannya adalah untuk membentuk pohon. Ya, tadi memang bentuknya lebih ke vertikal, ya vertikal begitu. Jadi saya bentuk, saya potong, saya ikat gitu ya, sehingga bentuknya lebih banyak yang horizontal. Oke. Yang pertama tujuannya itu adalah untuk merendahkan pohon, ya. Yang kedua ya adalah untuk membentuk pohon menjadi horizontal. Yang ketiga biar nggak tinggi. Nah, tujuannya menghorizontalkan pohon itu selain untuk merendahkan, ya, merendahkan adalah untuk memungkinkan lebih mudah untuk berbunga dan berbuah teman-teman. Ya, karena kalau pohonnya horizontal seperti ini, biasanya bunga dan buah itu lebih aman begitu, lebih aman. Ya, dari kerontokan begitu misalnya, atau untuk menahan beban itu lebih aman. Oke. Itu. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan perangsangan untuk pembungaan. Oke. Dari sekian banyak beberapa planter bag yang ada depan rumah ini, sudah ada 1 pohon yang mulai berbunga. Yang planter bagnya ada di bawah sana. Kita lihat dari sini. Nah, ini sudah mulai muncul buahnya. Buahnya, bunganya. Ini 1 teman-teman. Kelihatan tak? Nih. Blur ya. Ah, ini dia. Semoga nanti bunga-bunga lain akan menyusul ya. Ada 2 dompol sebelah sana. Nah, itu kelihatan tuh, ada juga bunganya di sana. Ya. Ini jenisnya citra. Oke. Ini jenis citra. Yang bawah ini citra. Oke. Yang ini madu Delhi. Ya, yang ini. Terus yang ini mutiara hitam. Ini pernah juga berbuah sekali kemarin. Kita stop, kita bentuk dulu lagi pohonnya. Dan ini menuju pembuahan kedua. Oke. Lalu kita ke sini. Ini yang habis berbuah perdana kemarin. Masih ada buah susulannya dan masih tersisa 2 dompol juga ini. Sudah matang tampaknya nih. Nih. Sana buahnya 1 dompol.
Oke. Wah, udah matang banget nih. Nanti kita petik ya. Nah, ini jenisnya Kyogyo. Oke. Pohonnya cukup kritis juga, tetapi sudah mulai membaik. Nanti kita tunggu bunga berikutnya. Ya, ini juga madu Delhi. Masih muda, tapi kemarin sempat berbunga beberapa kali. Bunga kedua. Saya buang dulu bunganya, saya rontokkan. Ya, untuk biar tidak diporsir lah bahasanya begitu. Kita sehatkan dulu pohonnya. Oke. Oke. Pagi ini hal penting yang harus kita lakukan, teman-teman, adalah membuang tunas-tunas mudanya. Oke, tunas mudanya kita buang. Oke, setelah kita melakukan perawatan sekian banyak tadi itu, hal penting lain yang harus kita lakukan adalah membuang tunas-tunas muda. Seperti ini nih, tunas muda. Ini kita harus buang. Tuh. Nah, di tunas muda ini memang biasanya kutu kebulnya paling suka tinggal. Entah apakah untuk tinggal kah atau untuk ambil makanannya kah, nggak ngerti. Nih, kutu kebulnya banyak. Nah, ini. Nah, kalau kita melakukan penyemprotan biasanya di sininya nih kita semprot nih, di daun-daun bunganya biasanya, daun muda. Ya, nih kita buang. Ya. Nih kita buang. Oke. Kita buang. Jadi kalau kita lihat daun kita cukup banyak, cukup prima yang sudah tua-tua, maka daun-daun muda yang muncul itu kita buang saja. Oke. Nih. Nah, kalau ada dua misalnya kayak gini bisa kita buang satu. Oke. Satu tangkai kita buang. Tangkai yang sana kita bisa tahan, nggak apa-apa. Dan itu kita lakukan pembatasan. Cukup 2 daun saja, 2 tingkat. 2 tingkat seperti ini. 1 tingkat 2 daun. Nah, 2 tingkat, tingkat ketiganya kita potong. Nih, subur banget. Kita buang. Ya, kita potos semuanya. Oke, kita buang semuanya nih. Oke. Tujuannya adalah untuk menyetop pertumbuhan vegetatifnya, teman-teman. Jadi dia nanti akan lebih fokus ke generatifnya, ke pembungaan, pembuahan, ya. Kan daunnya juga sudah banyak yang tua-tua ini, sudah prima untuk menjadi dapur dari tanaman kita. Oke, daun-daunnya sudah prima kok. Jadi daun-daun mudanya bisa kita kurangin atau kita buang semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengurangi persaingan perebutan makanan antara daun muda. Kan daun muda ini cukup banyak makan nutrisi ya kan. Jadi kita kurangi agar persaingan makanan antara daun muda vegetatif gitu ya dengan bunga nanti atau calon bunga berkurang ya, sehingga bunga bisa menang begitu. Nah, konsep dasarnya seperti itulah. Oke, jadi kita beri kesempatan untuk tunas air juga kan hitungannya kan. Jadi kita berikan kesempatan untuk calon bunga dan bunga untuk tumbuh lebih optimal begitu teman-teman. Oke. Nah, ini bagian ini daun mudanya sudah saya habisi. Di semua pohon ya teman-teman ya, di semua pohon, termasuk yang ini. Ini kita lihat banyak banget. Tapi masih kecil-kecil memang, kelihatan nggak? Nih, nah macam nih. Ini kita buangnya dari kecil nih, nah, biar nggak boros nutrisi. Banyak banget nih. Nih tunas muda semua nih. Tuh, tunas muda, calon tunas muda nih sudah berkembang. Harusnya yang muncul itu bunga ya, ini malah daun muda. Nah, itu dia. Tuh, nih. Kita bersihkan dari kecil biar nggak repot, biar nggak banyak makan nutrisi juga. Tuh, hampir di tiap tunasnya teman-teman, di tiap cabang. Ini harusnya bunga yang muncul ya, bukan daun. Nah, kita tunggu kemunculan bunga berikutnya ya. Oke, kita bersihkan. Oke, kita bersihkan. Tuh.
Sedari dia mau muncul sudah kita hambat ya ternyata. Oke. Intinya pertumbuhan daun muda kita stop. Oke. Tunas-tunas air kita buang gitu. Oke. Oke. Itu teman-teman ya. Ini masih ada. Ini jenisnya Black King Kong. Ini ada daun muda, kita buang. Oke. Pohon Black King Kong saya ini masih menuju ke pembungaan perdana ya. Semoga nanti dia mau berbunga. Karena masih muda ya. Oke, itu dulu teman-teman. Pagi ini untuk bonus nih. Kita petik yang ini. Ini sudah kematangan ini. Untung dicek ya. Salah satu tanda-tanda kematangan itu adalah terjadi penghitaman, apa ya, pembusukan lah bahasanya. Overdosis matangnya kan. Nih, lihat ini. Cantik banget nih. Kyogyo. Oke. Kyogyo. Tuh, kita petik, bismillah. Tuh. Mantap banget warnanya. Kyogyo itu keren ya. Bulu hidungnya udah hitam. Dan ini artinya sudah kematangan teman-teman. Ini bukan busuk teman-teman. Ini karena kematangan nih. Jadi dia kayak lebam gitu. Oke. Bodinya kekar. Ya. Bonus konten pagi-pagi ya kan. Duh, masih banyak semutnya. Udah dicuci loh. Mantap ya. Brixnya 30 nih. Manis banget, rasanya lembut. Wow. Ini tadi yang lebam, nih. Kita buang. Asli. Kyogyo. Manis banget. Asli manis banget ini.